Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Lima Waktu yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini Lima Waktu bisa kembali menghadirkan satu kegiatan, satu program yang tentunya sudah insya Allah akrab di telinga warga Cimahi terutama, yaitu dalam program Sapa Warga bersama DPRD Kota Cimahi. Untuk kali ini di hari Kamis ya, ini di hari yang ke-22 di bulan Mei 2025, kami nanti akan berbincang kembali bersama dengan DPRD Kota Cimahi bersama Pak Ketua DPRD-nya Pak Wahyu Widiatmoko. Kemudian juga nanti ada narasumber lain yang juga akan kami ajak berbincang dalam Sapa Warga kali ini. Dengan tema yang nanti akan kita bahas adalah mengenai seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2025 untuk Kota Cimahi. Ya tentunya ada beberapa hal atau beberapa poin mungkin nanti akan disampaikan dan perlu jelaskan. Semoga juga ini bisa menjadi informasi yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, terutama warga Kota Cimahi secara umum ya, berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru kalau di tahun lalu. Kalau sekarang namanya jadi seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2025. Kalau begitu saya akan coba untuk mulai saja Sapa Warga kali ini, dan saya akan persilahkan untuk Pak Ketua DPRD Kota Cimahi Bapak Wahyu Widiatmoko untuk hadir bersama saya di sini untuk kita ngobrol dulu sejenak Pak ya. Siap, enggak Pak Ketua? Baik, Wassalam. Baik, ini di tengah padatnya aktivitas Pak Ketua, saya culik dulu ke sini Pak. Biar saya ajak ngobrol dulu di Sapa Warga kali ini. Sehat ya Pak Ketua ya? Baik. Iya, alhamdulillah. Ini saya bisa kembali berbincang nih, berbahagia sekali ya. Ada Pak Ketua atau Ketua DPRD Kota Cimahi Pak Wahyu Widiatmoko. Pak Ketua juga beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol atau menyinggung juga sedikit Pak soal SPMB 2025. Di situ ada sedikit perbedaan sih Pak sebetulnya katanya dengan yang sebelumnya PPDB ya Pak ya. Terutama kalau dulu mah zonasi, ini yang bikin orang rada mumet nih Pak. Sekarang katanya ada jalurnya domisili ya Pak ya. Itu ada atau tidak perbedaannya sih, beda istilah saja atau mungkin juga beda sistemnya. Tapi yang jelas secara umum mungkin ada pandangan tersendiri dari Pak Ketua soal SPMB 2025 ini sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Gimana nih Pak? Ya, terima kasih Kang Heri ya. Ya. Ya, memang ada perbedaan istilah ya, mungkin bisa jadi sistemnya juga ada perubahan-perubahan, cuman memang tidak banyak berubah. Ya mungkin kata Kang Heri betul, kalau dulu mungkin di PPDB adalah zonasi, kalau sekarang SPMB adalah domisili. Tetapi mungkin nanti secara detail bisa dijelaskan oleh Komisi 4 lah nanti ya, terkait dengan perubahan-perubahan ataupun perbedaan sistem PPDB berubah menjadi SPMB. Tetapi pada dasarnya secara umum saya rasa tidak jauh berbeda ya, yang mana penerimaan peserta didik baru ini cenderung kepada bagaimana area terdekat dari sekolah tersebut. Baik. Artinya katanya lebih fair Pak Ketua yang kali ini dibanding dengan zonasi, katanya begitu. Karena ditarik garis lurus katanya, nggak muter-muter angkot gitu loh Pak. Ya, kemarin juga ada beberapa diskusi ataupun pembicaraan terkait dengan SPMB ini, betul. Dengan domisili ini bukan muter-muter jarak tempuh jalan kaki atau kendaraan, tetapi ditarik lurus dari titik sekolah tersebut ataupun tempat sekolah tersebut. Baik, ini sahabat Lima Waktu mungkin juga pernah ada sedikit cerita yang menurut saya agak lucu nih Pak Ketua, ketika yang dulu muter-muter itu loh Pak. Kalau sekarang kan tarik lurus. Jadi kalau dulu terhalang berapa rumah saja, tapi karena jalur angkotnya itu harus muter, yang tadinya hanya 500 meter jadi 2,5 kilo. Misalnya gitu Pak. Ini artinya DPRD Kota Cimahi sendiri sangat mendukung mungkin Pak dengan perubahan ini, atau bagaimana Pak? Ada hal lain yang menurutnya masih kurang dan perlu ditambahkan menurut Pak Ketua barangkali? Ya, tentunya dengan sistem yang baru ini kan sudah dikaji ya oleh pemerintah pusat, mungkin provinsi dan juga kota. Kalau pemerintah Kota Cimahi, ya kota kabupaten Indonesia juga pasti akan mengikuti sistem yang baru ini. Ya tentunya semoga ini akan lebih baik daripada sebelumnya yang PPDB yang informasinya harus muter-muter dulu. Karena ini memang berlakunya nasional ya Pak ya? Iya, berlakunya nasional. Memang kita harus mengikuti, tinggal bikin perwalnya saja. Atau perwalnya udah ada ya? Ya, sudah ada. Oke, regulasinya sudah ada, berarti tinggal prung saja ya Pak ya? Tinggal kalau begitu.
Tapi yang menarik juga adalah kemarin Pak, ketika ada statement dari Pak Wali Kota nih Pak soal kapasitas sekolah negeri nih Pak di Kota Cimahi, terutama mungkin yang memang di bawah kewenangan Pemkot ya Pak ya, yaitu SD dan SMP. Betul. Jadi ketika lulusan SD ini hanya setengahnya kurang lebih yang bisa tertampung di sekolah negeri atau SMP negeri. Tapi kemudian ada jurus lain nih yang di sana pastinya akan tanda petik membebani anggaran juga nih Pak, yaitu bantuan untuk biaya SPP bagi siswa kurang mampu yang tidak di sekolahnya di negeri, yang kemudian akhirnya harus memilih swasta. Bagaimana Dewan memandang ini Pak? Oh iya, yang pertama terkait dengan kuota ataupun kapasitas sekolah negeri yang sahabat 5 waktu, memang ada apa ya, tidak sekolah SMP yang ada di SMP negeri yang ada di Kota Cimahi itu memang tidak mampu menampung lulusan seluruh SD yang ada di Kota Cimahi. Ya, itu kan memang faktanya seperti itu. Tetapi bagi warga Kota Cimahi, masyarakat Kota Cimahi dan sahabat 5 waktu, ya jangan khawatir. Artinya anak-anak kita masih bisa sekolah di swasta. Ya, terkait ini nyambung dengan pertanyaan kedua, Kang Heri. Bahwa insya Allah pemerintah Kota Cimahi terkait dengan SPP-nya, tapi bagi yang tidak mampu ya, bagi yang kurang mampu dan bagi yang tidak mampu, SPP sekolah di SMP swasta bagi yang tidak mampu itu akan ditanggung oleh pemerintah Kota Cimahi. Baik. Anggaran aman Pak? Insya Allah selama ini kan sudah berjalan sebenarnya, sudah berjalan di mungkin 2 atau 3 tahun belakangan ini dan relatif aman dan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Alhamdulillah. Ya, artinya ketika program itu digulirkan, ini bukan hanya wacana karena sudah berjalan. Sudah berjalan. Beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Betul. Baik, hanya ya sudah tinggal melanjutkan saja mungkin. Tinggal melanjutkan saja. Tapi ada lagi satu PR. Siap. Ketika di tahun depan katanya Pak, itu juga ada rencana DSP-nya atau dana sumbangan pendidikan atau uang pangkal lah kalau istilah orang tua kita dulu menyebutnya. Itu juga kabarnya akan digratiskan nih Pak. Nah ini sudah disiapkan juga mungkin oleh Dewan terkait dengan budgetingnya atau bagaimana nih Pak? Ya, tentunya semuanya akan kita hitung. Ya, yang pasti DPRD Kota Cimahi selalu mendukung apa-apa yang berkenaan dengan kebutuhan wajib ataupun kebutuhan pokok masyarakat, salah satunya pendidikan. Saya sendiri sebagai pimpinan DPRD dan juga sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi sangat mendukung ini. Ya, kita juga berharap tentunya pemerintah kota segera ya menyelesaikan ketika kita tahu bagaimana kapasitas SMP negeri yang ada di Kota Cimahi itu tidak mampu menampung lulusan SD yang ada di Kota Cimahi. Tentunya peluang untuk bisa keseluruhan masuk ke SMP negeri kan tidak bisa ditampung semuanya. Berarti kan memang harus ada yang di sekolah swasta. Ada permasalahannya biasanya orang tua, siswa-siswi juga enggan nih sekolah di sekolah swasta. Itu bisa jadi ya, kalau saya menyimpulkan ada 2 hal sebenarnya, yaitu pertama biayanya mungkin lebih tinggi, boleh dibilang lebih mahal daripada sekolah negeri. Yang kedua mungkin kualitas dan yang lainnya. Tapi saya rasa pemerintah kota harus hadir di tengah kita, negara harus hadir menyelesaikan ini semua. Betul kata Kang Heri tadi. Insya Allah akan kita hitung bersama dengan Dinas Pendidikan, akan kita hitung bersama dengan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Bagaimana tadi konsepnya bagi masyarakat ataupun siswa dan siswi yang sekolah di SMP swasta dan yang tidak mampu, insya Allah akan kita hitung, dicoba untuk DSP-nya tadi kita gratiskan ya, dana sumbangan pendidikannya itu akan kita bantu, kita gratiskan seperti itu. Tapi ini tentunya akan kita hitung ulang ya, mungkin semoga nanti di pembahasan anggaran berikutnya akan kita coba hitung, datanya juga harus valid, kira-kira berapa sih kebutuhan yang dibutuhkan untuk bisa membantu pembiayaan DSP ini. Baik. Kalau tadi sebelum DSP juga kita sedikit singgung soal SPP apa ya, yang untuk kurang mampu juga akhirnya masih dibantu oleh pemerintah kota. Betul. Dari year on year nih Pak, tahun ke tahun tahun ke tahunnya ada penambahan nggak sih Pak, peningkatan anggarannya nih Pak? Ya pastinya pasti ada peningkatan ya, karena memang ya kita juga belum bisa pastikan pasti berapa jumlahnya, yang pasti ada penambahan karena memang semakin kesini ya, semakin hari semakin tahun itu jumlah siswa yang mengajukan juga pasti bertambah kan gitu. Iya.
Tetapi kan pasti ada seleksi nanti apakah benar ini siswa ini keluarga ini memang benar-benar wajib dibantu, perlu dibantu atau enggak. Pasti akan ada ada survei juga, akan dilihat juga keadaan keluarganya. Baik. Saya sebelum nanti tanyakan juga ke dinas terkait, Pak. Saya ingin dari Dewan dulu. Selama ini pernah tidak Pak ada semacam usulan untuk kemudian membangun sekolah baru atau RKB ya, ruang kelas baru begitu untuk negeri, supaya tadi tanda petik yang kurang mampu pun bisa tertampung juga begitu di sana, atau hanya disiasati dengan tadi bantuan SPP saja barangkali begitu Pak? Ya, usulan atau ide itu pasti ada ya, tetapi kalau secara pribadi kita juga harus berhitung ya, artinya dengan adanya sekolah swasta, keberadaan sekolah swasta itu sangat membantu pemerintah Kota Cimahi. Artinya pemerintah Kota Cimahi sebenarnya nggak perlu lagi membangun RKB lagi, nambah RKB lagi. Kalau bikin sekolah baru, membangun sekolah baru, pengadaan lahan dan yang lainnya, betul, itu kan akan lebih mahal biaya. Tetapi kalau nanti analisanya ataupun kajiannya memang diperlukan, tidak jadi masalah. Tetapi saat ini dengan anggaran atau APBD Kota Cimahi yang mungkin sangat-sangat terbatas, lebih baik bekerja sama bersinergi dengan sekolah swasta yang ada di Kota Cimahi. Itu akan sangat membantu pemerintah Kota Cimahi untuk bisa bagaimana siswa dan siswi ataupun warga anak-anak Kota Cimahi jangan sampai ada yang nggak sekolah. Poin utamanya itu sih sebetulnya. Jangan sampai ada yang nggak sekolah gara-gara biaya. Makanya saya bilang tadi berkali-kali, negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Baik. Tempo hari juga ada sebuah statement yang di sana di garis tebal begitu dari Pak Ketua bahwa pokoknya mau sekolah negeri, mau sekolah swasta sama saja. Ya Pak ya. Betul. Nah, artinya di sini bahwa tadi yang Pak Ketua sampaikan, jangan sampai tidak sekolah gara-gara biaya. Kalau memang toh itu jadi kendalanya adalah biaya, pilih swasta juga silahkan saja. Toh sudah dibantu nantinya oleh pemerintah. Insya Allah. Betul. Tadi bisa dijelaskan sedikit lagi mungkin kepada masyarakat kita nih Pak, supaya masyarakat yakin bahwa oke lah anak saya sekolah di swasta juga nggak apa-apa karena kualitas kok insya Allah sama. Dan kualitas ini loh Pak yang biasanya menjadi catatan juga daripada masyarakat, sehingga yang paling riuh biasa ibu-ibunya nih Pak. Orang tua murid. Bagaimana Pak Dewan menanggapi ini Pak? Ya, secara umum saja ya. Jadi memang saya ingin mencoba menyampaikan pada warga Kota Cimahi. Jadi kita harus bisa merubah pola berpikir kita. Jadi kesuksesan kita, kesuksesan anak-anak kita tidak ditentukan dia sekolah di mana. Baik sekolah di negeri atau swasta itu sama saja. Tetapi bagaimana dia punya semangat yang tinggi untuk belajar, ya terlepas sekolah di swasta atau negeri. Kalau dia memang semangat untuk mencapai cita-citanya, saya yakin banyak sekali tokoh-tokoh nasional, banyak sekali orang-orang besar ya. Ya nggak sekolahnya mungkin juga nggak di negeri, tetapi di swasta juga mereka berhasil. Artinya inilah yang harus kita sampaikan pada masyarakat semuanya, warga Cimahi, bahwa sekolah antara negeri dan swasta itu sama saja. Tetapi tadi kan pertimbangannya ada masalah biaya, kualitas dan yang lainnya. Saya bilang tadi mungkin di sini juga sudah hadir tengah-tengah kita. Negara harus hadir, pemerintah harus hadir menyelesaikan ini semuanya. Itu kira-kira. Siap. Baik. Tapi mudah-mudahan ini juga jadi jawaban yang menurut saya melegakan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan paradigma masyarakat terhadap sekolah itu negeri ataupun swasta tadi sesuai dengan harapan bahwa yang penting negara hadir, mau itu swasta maupun negeri, dan yang terpenting adalah anak-anak harus sekolah. Jangan sampai tidak sekolah gara-gara nggak keterima di negeri ya Pak ya. Betul. Kalau nggak keterima di negeri karena masalah biaya, insya Allah pemerintah hadir siap untuk membantu biayanya ya Pak ya untuk SPP-nya. Insya Allah. Tenang, ada Pak Dewan, pokoknya ada Pak Ketua nih ya, pokoknya untuk semua warga Cimahi mah bahkan sudah dianggarkan. Untuk tahun depan pun tadi DSP-nya sudah siap juga ya Pak dibahas tentunya akan kita hitung ulang, artinya berapa sih kebutuhan ketika siswa dan siswi yang tidak mampu di sekolah swasta terkait keberatan di DSP-nya. Kalau ternyata nanti APBD kita berpeluang ya, ada peluang untuk bisa membantu, akan kita bantu bagi siswa yang tidak mampu terkait dengan DSP-nya. Insya Allah mungkin pembahasan anggaran berikutnya. Oke, siap. Dan ada satu optimisme juga kemarin dihembuskan oleh Pak Ketua, yaitu dari perubahan Raperda kemarin Pak soal PAD ya. Nah, ada optimisme juga katanya banyak potensi yang bisa digali. Nah, itu semoga bisa jadi bekal masyarakat Cimahi ya Pak ya untuk masa depannya ya Pak ya. Ya, minta doanya saja. Kemarin ada Perda
tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ya semoga dengan adanya perubahan Perda ini nanti bisa menambah PAD dan juga kita ada alokasi untuk bisa membantu ataupun menguatkan di bidang pendidikan yang ada Kota Cimahi. Amin, amin. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik pokoknya untuk semua pihak ya. Dari Dewan maupun juga eksekutif yang semua sama-sama memperjuangkan rakyatnya, masyarakat Kota Cimahi supaya sejahtera ya Pak ya. Supaya pendidikannya juga tidak terkendala, tidak terpenjara dalam paradigma-paradigma yang mungkin tanda petik juga kurang begitu baik untuk masa depan anak-anak kita ya. Pak Ketua, sebelum mungkin Pak Ketua melanjutkan kegiatan lagi, ada yang mau disampaikan dulu kepada masyarakat atau warga Cimahi barangkali Pak? Siap, mungkin sedikit saja bagi orang tua, warga Cimahi dan juga sahabat 5 waktu bahwa pendidikan itu penting, jangan sampai anak-anak kita tidak melaksanakan pendidikan dengan baik. Sekolahkan anak-anak kita ya, baik di negeri ataupun di swasta, insya Allah sama saja. Kasih motivasi anak-anak kita bahwa untuk mencapai cita-cita anak-anak kita, cita-cita kalian semuanya harus rajin belajar. Itu saja, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, kami DPRD Kota Cimahi beserta pemerintah Kota Cimahi akan hadir ya di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah warga terkait dengan dunia pendidikan. Kita akan konsen ke sana karena kita yakin negara yang berkembang, ya negara yang maju, karena memang dia konsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di negaranya. Wah, oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan boleh untuk Ketua DPRD Kota Cimahi Bapak Wahyu Widiatmoko yang sudah berkenan hadir dalam program Sapa Warga di 5waktu.com ya Pak ya. Hatur nuhun Pak Ketua sudah berkenan hadir karena masih mungkin banyak kegiatan juga nih sehingga kita culik sebentar, tapi mudah-mudahan masih ada buat untuk narik nafas Pak Ketua sebelum melanjutkan aktivitas yang lain. Dan sahabat 5 waktu juga jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih akan berbincang terus dalam Sapa Warga dan masih berkaitan dengan SPMB bersama dengan narasumber-narasumber lain yang nanti sudah ada di depan saya dan nanti akan segera saya culik satu persatu juga untuk ngobrol di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama 5waktu radio.com. Saya Rena Surya akan segera kembali setelah ini.